Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita berjumpa lagi dalam program Bible Study Online CK7. Puji Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam Ayub pasal yang ke-7 yang merupakan kelanjutan dari sanggahan Ayub terhadap nasihat sahabatnya. Dalam hal ini khususnya Elifas ya. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan, belajar bersama dari Ayub pasal yang ke-7 ini, mari saya ajak kita semua masuk hadirat Tuhan. Kita mau puji, kita mau sembah Tuhan kita. Dia Allah yang baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Honaya sandana marapana. Boleh betekin ayah sandana marapana. Seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu
sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang kepadamu, menghadapi kami. Bawa seluruh kehidupan Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Yesus, Kau penolong setia bagi kami. Terima kasih. Kami bersyukur sumber pertolongan kami hanya daripada-Mu saja, Allah pencipta langit bumi serta segala isinya. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk nafas hidup. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan. Bahkan kami mengucap syukur atas pergumulan hidup yang kami alami dari waktu ke waktu. Tapi hal itu tidak membuat kami takut dan gentar. Hal itu tidak membuat kami kecewa dan khawatir. Sebab kami punya Allah, kekuatan sumber pertolongan kami. Bahkan pengharapan kami sempurna di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang terus bekerja di dalam kami, Allah yang memberi kami kemenangan menghadapi pergumulan hidup. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, berkati pembelajaran kami pada hari ini dari Ayub pasal 7. Kiranya kami beroleh kekuatan dan sukacita di dalamnya. Terpuji nama-Mu, demi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan.
Kemarin kita telah membahas bersama-sama Ayub pasal yang ke-6, yaitu mengenai kekecewaan Ayub terhadap sahabat-sahabatnya, sebab mereka tidak berempati. Mereka datang, mereka menemani Ayub, lalu mereka mengucapkan banyak nasihat, banyak kata-kata kepada Ayub, menyikapi atau memberi penilaian terhadap penderitaan yang Ayub alami, kemalangan yang menimpa Ayub. Nah, pasal 7 yang akan menjadi pembelajaran kita hari ini merupakan kelanjutan dari dialog sahabat-sahabat Ayub dan tanggapan Ayub terhadap pernyataan dari sahabat-sahabatnya dengan judul Hidup Itu Berat, Hidup Itu Berat. Nah, pasal 7 itu menunjukkan kerapuhan dari Ayub dan keterbatasannya sebagai manusia dalam mengatasi segala pergumulan hidup. Ayub mengakui bahwa dirinya mengalami penderitaan yang sangat-sangat hebat. Bahkan para ahli kitab memberikan kesimpulan bahwa pasal 6 dan pasal 7 yang kita pelajari dari kemarin dan hari ini itu merupakan pasal titik nadir dari segala penderitaan yang Ayub alami. Jadi dua pasal ini adalah dua pasal puncak dari seluruh penderitaan Ayub. Seperti apa pasal 7 ini? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, segera kita akan baca. Kita mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7, ayat 10. Kita bacakan bagian ini lebih dahulu. Sebab pasal 7 telah dibagi menjadi dua bagian, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10, dan selanjutnya ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21 yang sebentar juga kita akan baca bersama-sama. Saya akan pandu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan untuk membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ini. Bapak Ibu saudara sekalian boleh mengikuti di rumah dengan Alkitab yang ada di tangan kita. Halaman 545 di buku Alkitab saya, Ayub pasal 7, demikian firman Tuhan, hidup itu berat. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan. Seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berengah dan abu menutupi mulutku, kulitku menjadi keras, lulu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Saya percaya bahwa apa yang Ayub rasakan, yang Ayub alami, mewakili juga semua yang manusia rasakan. Termasuk setiap kita yang mengikuti Bible Study hari ini. Kita semua umat percaya, tak terkecuali. Pada saat kita mendapatkan pergumulan yang berat, ya, terasa sulit untuk kita tanggung, untuk kita pikul. Pasti ada keluhan-keluhan yang keluar dari hati kita, dari mulut kita. Rasa-rasanya kita akan bersikap seperti Ayub juga. Bicara lantang kepada Tuhan.
atau bicara kepada orang lain, kita mengeluh dan berkata, aduh berat banget ya penyakitku, kesesakanku, penderitaanku, rasanya kepengen mati. Nah, kata-kata itu sering kita dengar, apalagi terhadap orang yang mengalami masa-masa menuju kepada keputusasaan. Bapak Ibu sekalian Tuhan, isi dari ayat 1 sampai ayat 10 ini adalah pergumulan hidup Ayub yang sungguh-sungguh amat berat. Pergumulan hidup sesungguhnya adalah bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Siapapun, orang di muka bumi pasti menanggung pergumulan-pergumulan. Firman Tuhan mengatakan, Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Korintus, bahwa semua orang di muka bumi menanggung pergumulan yang sama. Walaupun masing-masing punya hal berbeda, masalah-masalah berbeda, tapi kita sama-sama punya masalah, punya pergumulan. Nggak ada manusia hidup di muka bumi tanpa pergumulan, betul? Tanpa ada masalah, itu sudah bagian yang menyatu dengan kehidupan. Meski kalau kita perhatikan, waktu hidup seseorang itu terbatas. Waktu hidup manusia itu terbatas. Namun Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita tanpa ada masalah. Tuhan tidak pernah membiarkan seseorang itu tanpa ada pergumulan hidupnya. Pasti semua punya pergumulan hidup. Bapak Ibu bayangkan, hidup sudah singkat tetapi masalah persoalan selalu aja tiap hari ada. Bangun tidur pasti ada masalah. Tapi saya kasih tahu, kalau sampai sekarang kita masih ada, jika sampai saat ini kita masih kuat, masih sehat, masih beraktivitas dengan baik, masih bisa tersenyum, masih bisa bercanda, ya, bukankah itu anugerah Tuhan? Amin. Bukankah itu berkat Tuhan? Bukankah kita menyadari bahwa karena Tuhan sajalah yang menolong saya, Tuhan sajalah yang memberi kekuatan kepada saya. Tuhan tetap izinkan masalah pergumulan untuk kita hadapi, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah melepaskan tangannya dari hidup kita. Dia tetap pegang tangan kita dengan kuat, supaya kita tidak jatuh terjerembab, tetapi kita tetap berjalan dan terus berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Tentu manusia tidak bisa menolak apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Ayub juga tidak bisa, ya. Sehingga di sini dia merasa saking beratnya pergumulan itu, aduh seolah hidupku tanpa harapan ya. Tidak ada daya. Dikasih tahu ayat yang ke-9, hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, daripada kepala, batok kepala. Lalu dikasih tahu mataku dan berakhir tanpa harapan. Dia merasa sudah nggak ada harapan lagi. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Bayangkan, hidup manusia, apa yang bisa kita banggakan dari diri kita, keadaan kita. Kesempatan hidup diberikan, singkat waktunya. Singkat, sudah begitu disertai dengan banyak-banyak pergumulan. Luar biasa ya. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Saking banyak persoalan pergumulan hidup. Hidup berjalan terus. Tapi masalah juga menyertai kita. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, itu adalah risiko dari suatu kehidupan. Kita harus bisa dengan bijak memandang segala pergumulan hidup yang kita alami, kita hadapi. Nah, dari keluhan Ayub ini, kita diingatkan bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur. Dua unsur, ya. Ada dua unsur dari kehidupan manusia. Unsur yang pertama adalah unsur yang fana, yang terbentuk atau terbuat atau bersumber dari debu tanah liat. Unsur yang kedua adalah unsur yang kekal, yaitu nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, pertemuan antara unsur fana yaitu tubuh yang dari tanah liat ini dengan nafas hidup yang datang daripada Tuhan menghasilkan jiwa sehingga kita bisa berpikir,
bergerak, berkehendak. Tapi perhatikan bahwa tubuh yang fana ini oleh karena dosa, ya jadi fana, sifatnya hanya sementara dan keadaannya rapuh, penuh kesesakan, gampang kena sakit, gampang lemah, lelah, letih, lesu, dan segala hal. Penderitaan ketika masuk dalam hidup kita, masuk dalam pergumulan yang paling banyak merasa itu adalah bagian tubuh. Orang yang bebannya berat, permasalahannya berat, itu jalannya lesu. Ya, lesu. Apalagi kalau di luar Tuhan, aduh kelihatan loyo banget deh. Lemah, mukanya muram, tidak ada cahaya, tidak ada sukacita tergambar dari wajahnya. Kenapa? Nggak ada pengharapan, nggak ada keyakinan, nggak ada iman, nggak ada Tuhan menyertai dia. Tapi kalau orang-orang yang ada dalam Tuhan, hidupnya dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalamnya, sekalipun persoalan pergumulan berat, dia tahu Tuhanku lebih kuat, Tuhanku yang sanggup menanggung, memikul pergumulan dan penderitaanku. Dan bersama Tuhan saya akan tampil sebagai pemenang. Masalah mungkin belum selesai, tapi kita bisa menatap tajam ke depan, bahwa satu titik tertentu Tuhan akan memulihkan kita dan melepaskan kita dari segala kesesakan hidup. Nah, Bapak Ibu Islam Tuhan, roh kalau lemah, bagian unsur yang kekal ini kalau lemah, tidak punya koneksitas dengan Tuhan, tidak ada hubungan dengan Tuhan, maka jiwa seseorang itu, ya gambarannya tadi yang saya sebutkan, gelisah, perasaannya sakit, lemah, tak berdaya. Wow, ya ujung-ujungnya seperti kata Ayub, sebagaimana awan lenyap di ayat 9, dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati, tidak akan muncul kembali. Pikirannya, perasaannya sudah urusannya mati aja. Mati aja. Ya, saya percaya orang-orang di dalam Tuhan, rohnya harus kuat. Gairahnya dengan Tuhan harus kuat. Sekalipun di tengah masalah. Maka kita tidak akan memikirkan, udah akhiri hidup aja. Nggak ada pikiran seperti itu. Kita akan melihat bahwa kehidupan ini adalah anugerah. Saya harus berjuang dan saya harus berjalan bersama Tuhan dari hari ke hari. Haleluya. Kita lanjutkan bagian kedua. Ayat yang ke-11 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir, tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku. Maka engkau mengagetkan aku dengan impian, dan mengejutkan aku dengan khayal, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkan aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia, sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau? Ya penjaga manusia, mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apa yang diungkapkan oleh Ayub di dalam pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-11 sampai 21 ini, isinya adalah seruan kepada Tuhan, Bapak Ibu dalam Tuhan. Seruan kepada Tuhan. Meskipun dia tahu Tuhan tidak akan menjawab, tidak akan memberitahukan segera
keadaan Ayub atau apa yang akan Allah lakukan terhadap Ayub. Tetapi Ayub terus mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan. Dalam hal ini Ayub itu jujur. Dia mau terbuka kepada Tuhan akan situasi keadaan yang sedang dialaminya. Ayub itu tidak berpura-pura kuat. Oh, aku kuat kok. Ini mah sepele. Ada banyak hal yang setelah kita lalui, pelajari waktu di pasal 6. Ada beberapa hal penderitaan Ayub. Bukan cuma fisik, mengenai kesehatan, mengenai mentalnya, mengenai hubungan sosialnya, mengenai keyakinannya akan Tuhan. Semua mengalami krisis yang sangat parah, sangat berat. Sehingga hal ini membuat Ayub jujur sama Tuhan. Tuhan, aku udah capek. Aku sudah lelah Tuhan. Aduh, berat banget. Lebih baik aku mati. Masa hidup cuma singkat begini. Seperti hembusan nafas lalu ditambah dengan beban yang sangat berat. Kalau umur sampai ratusan tahun sih nggak apa-apalah. Kira-kira begitu ya dibahasakan. Tapi ini hidup sudah sangat singkat. Seperti hembusan nafas saja. Tuhan masih izinkan juga dengan masalah yang teramat berat. Ya kalau mau diukur atau dibandingkan mungkin dari 70 tahun ada orang yang menderita selama 50 tahun mungkin ya. Seperti itu. Ya, atau memang banyak yang mengalami sedemikian rupa Bapak Ibu saudara Tuhan. Penderitaan terlalu lama dan terlalu berat. Tapi penderitaan Ayub ini sehari saja dilalui udah kayak setahun loh. Beratnya, saking sulitnya. Jadi Ayub jujur sama Tuhan, dia tidak mau belagak kuat, belagak sanggup, belagak mampu. Dia memberitahukan, udah mentok aku, berat banget penderitaan ini. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dengan bersikap terbuka dan jujur kepada Tuhan, maka hal itu dipandang jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Terbuka, ngomong-ngomong aja sama Tuhan. Tidak apa-apa. Yang penting jangan kutuki Tuhan. Ya, jangan kutuki Tuhan. Jaga mulut kita. Jaga perkataan kita. Jaga hati kita. Mengeluh gak apa-apa kok. Ayub juga bicara dengan jujur sama Tuhan. Daripada Anda menyimpan, memendam rasa dalam kepedihan, lalu mengutuki hari kelahiran, mengutuki hidup, mengutuki hari-hari yang Anda lalui ke depan. Jangan sama sekali. Ayub juga dengan jujur berbicara kepada Allah tentang rasa ketidakadilan yang dia alami, penolakan dan keraguan-raguan yang dialaminya. Dalam ayat 15 dan ayat 16 dikatakan, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Ia bahkan berharap mati. Tuhan izinkan aku mati aja, udahlah. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, jika kita saat ini berada dan sedang mengalami pencobaan dan penderitaan berat, ya, banyak kesusahan, kesulitan yang kita alami, kita hadapi dalam hidup. Mari ungkapkan secara terbuka kepada Tuhan. Lewat doa. Lewat doa. Hati yang terbuka sama Tuhan. Daripada Anda bicara sama orang lain, kemudian nyebar kemana-mana, dan mungkin bukan cuma penderitaan. Anda cari tahu sama Tuhan, apa sebabnya Anda menderita. Anda mengoreksi lebih dahulu hidup Anda. Periksa, kalau itu datang dari luar, ya puji Tuhan. Belajar untuk tabah, belajar untuk kuat, bahwa waktunya Tuhan akan tiba juga untuk kita melewati masa kesulitan tersebut. Tuhan pasti akan menolong kita dan memulihkan kita. Tetapi kalau masalah itu datang dari dalam diri kita sendiri berupa dosa, kejahatan kita, kelalaian kita, keengganan, kemalasan kita, dan semua hal sebabnya adalah dari diri kita sendiri. Mari datang kepada Tuhan, minta ampun, baharui hati. Jadi ketika Anda berdoa, sementara Anda mengoreksi diri, doa itu akan mengubah diri Anda lebih dahulu. Memperbaiki respon Anda.
Dan pertobatan yang dikerjakan dari hati ini harus ditindaklanjuti dengan perbuatan yang nyata dalam hidup. Berdamai dengan semua orang, hampiri Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, saling memaafkan, mengampuni satu dengan yang lain. Ada banyak contoh dalam kitab yang mengutarakan hati kepada Tuhan. Abraham mengutarakan hati kepada Tuhan. Hana juga mencurahkan hati kepada Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus juga. Dia sampaikan kepada bapaknya keluhan hatinya. Namun Bapak Ibu Tuhan, kembali ke Ayub pasal 7 ini. Di pihak lain, Ayub menyadari bahwa sebenarnya manusia itu agung loh di mata Tuhan. Ayat 17 dan 18 saya bacakan, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Wow, ternyata cinta kasih Tuhan ya tidak hanya mengizinkan masalah, tetapi Ayub bisa melihat jauh ke dalam. Di tengah kesesakan dan keputusasaannya, dia bangga juga dengan Tuhan yang memberi dia kejutan-kejutan di pagi hari. Begitu buka mata, masih ada nafas hidup. Ternyata aku masih hidup. Ternyata aku masih ada. Ternyata Tuhan tidak benar-benar mengangkat nyawaku, mengambil nyawaku daripadaku. Wow. Ayub merasakan keset, merasakan empati, merasakan kasih karunia dari Tuhan. Dia merasakan kasih Allah itu tercurah penuh kepada manusia. Nah, karena itu orang yang setiap pagi bangun pagi-pagi itu bisa terkejut dengan keadaan dirinya. Itu karya Tuhan, Bapak Ibu Tuhan. Apalagi ketika kita berlutut di kaki Tuhan, duduk diam di hadapan Tuhan, menikmati pujian penyembahan di pagi hari, subuh-subuh sudah bangun, berdoa, menaikkan pujian hormat kepada Tuhan. Wow, itu seperti Tuhan datang kepada kita. Lalu kemudian dia memperhatikan kita. Wow, hebat banget nih anakku ya. Pagi-pagi sudah bangun, cari wajahku, menyembah aku, memuji aku. Aduh, keren. Tuhan disenangkan lewat seluruh tindakan kita. Lewat kehadiran kita di pagi-pagi hari. CK7 punya jam doa pagi. Ada doa fajar. Setiap pagi kita datang kepada Tuhan. Pukul 4.40 sudah langsung start. Pujian penyembahan. Kita sudah bangun mesbah lebih dahulu setiap pagi. Membangunkan fajar. Sebelum ayam berkokok, sebelum matahari terbit. Kita sudah cari Tuhan, cari wajah Tuhan. Tuhan anggap setiap pribadi yang datang mencari wajahnya adalah agung dan mulia. Memang kita karya agung Tuhan. Tetapi setiap orang yang tahu diri, mencari Tuhan, bersyukur di pagi hari. Menemukan Tuhan lebih dahulu, menyapa Tuhan lebih dahulu. Dari permulaan hari adalah orang-orang yang dipandang Allah mulia, agung di hadapannya. Jadi Bapak Islam Tuhan, jangan biarkan hari berlalu tanpa menyapa Tuhan. Amin. Cari Tuhan. Setiap pagi cari wajahnya. Dalam WA, gembala kita selalu mengirim pesan untuk ayo cari Tuhan. Ayo ke doa fajar. Ya, kita mengucap syukur bersama-sama. Sebab kita percaya dengan nafas yang Tuhan berikan itu adalah anugerah semata-mata. Karena itu mari kita mulai hari dalam kehidupan kita setiap pagi untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu keselam Tuhan, itulah anugerah Tuhan yang besar yang dirasakan oleh Ayub. Namun saya percaya kita juga mengalami hal yang sama. Pelajaran apa yang boleh kita pelajari dari pasal 7 ini? Saya mau simpulkan begini Bapak Ibu keselam Tuhan. Yang pertama, bahwa seluruh keberadaan kita merupakan anugerah Tuhan. Karenanya itu jika kita mengalami kesulitan, beban berat, penderitaan, sakit, kesesakan hidup, apapun namanya, yang memberatkan jiwa kita, bawa seluruh keluhan hati ini kepada Tuhan. Terbuka sama Tuhan, datang kepada Tuhan. Dengan ratap tangis air mata, silakan curahkan sama Tuhan. Setiap hari bangun pagi cari Tuhan. Bawa keluhanmu. Tuhan tidak pernah menolak orang yang hancur hatinya. Amin. Yang kedua, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah, tak pernah bergeser, tak pernah berkurang.
bahkan oleh bayang apapun juga, oleh keadaan kita, oleh dunia sekitar, apapun situasi, tidak menggeser kasih setia Tuhan, tidak mengubah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Penderitaan seapapun beratnya tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Nanti Bapak Ibu kasih dalam Tuhan baca Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39 di rumah ya. Sekali lagi Roma 8 ayat 35 sampai 39. Baca bagian itu. Bahwa segala hal yang ada di luar kita, penderitaan, kesesakan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang ketiga, bahwa ada hikmat Allah di balik segala pergumulan hidup yang kita alami. Ya, tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita melalui kesesakan atau penderitaan hidup itu. Yang keempat, mari tekun cari Tuhan, ya, cari Tuhan dengan setia, dengan tekun. Penuhi pikiran kita, perasaan kita dengan firman Allah. Penuhi hidup kita dengan kuasa Roh Kudus. Supaya apa? Kita kuat. Supaya kita kuat. Bapak Ibu dalam Tuhan, Roh Kudus itu digambarkan seperti angin, udara. Kita tahu ban mobil, ya, ban mobil, kalau diisi penuh sesuai takarannya, ban mobil diisi penuh sesuai takarannya, angin itu membuat ban itu kuat kokoh. Sehingga ban mobil itu sanggup menanggung, memikul beban yang berat yang ditimpakan ke atasnya. Sama seperti hidup kita. Kalau hidup kita setiap hari penuh dengan roh, kita juga akan kuat dan sanggup menanggung masalah pergumulan hidup setiap hari yang kita lalui. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, inilah Ayub pasal yang ke-7 yang telah kita bahas bersama-sama, kita baca dan kita pelajari. Kiranya berkat Tuhan turun atas kita, pengertian-pengertian baru dari Roh Kudus, menolong kita untuk memahami kehendak Tuhan lewat penderitaan dan pergumulan hidup yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati. Bapa Surgawi, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami punya Tuhan yang setia, Bapa yang baik yang tak pernah meninggalkan kami. Beratnya pergumulan hidup, beratnya masalah yang menimpa kami, itu tidak membuat kami jauh daripada Tuhan. Bahkan kami percaya bahwa tangan Tuhan terlalu kuat menopang kehidupan kami. Engkau Allah yang setia. Engkau Bapa yang baik. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau menanggung beban itu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Engkau memandang kehidupan kami ini agung dan mulia. Karena itu kami mengucap syukur atasnya. Kami mencari wajah-Mu di pagi-pagi hari. Dan Engkau menemukan kami. Engkau tersenyum melihat kami. Engkau membuat diri-Mu bangga melihat kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Hamba berdoa untuk semua umat Tuhan yang bila saat ini mengalami masalah pergumulan hidup yang berat. Tangan-Mu terulur menolong mereka. Kau mengkuatkan roh mereka dalam nama Yesus Tuhan. Kuatkan, segarkan roh hati mereka, pikiran mereka. Sehatkan yang sakit, pulihkan, kuatkan yang lemah dalam nama Yesus. Ketika mereka melihat atau keluar dari pergumulan itu, mengalami kemenangan, dan mereka mengucap syukur bahwa semua karena berkat dan anugerah Tuhan saja. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kepala rumah tangga, para istri, anak-anak, semua umat-Mu Tuhan memberkati. Usaha pekerjaan mereka Tuhan memberkati. Pelayanan mereka Tuhan memberkati. Pendidikan, kuliah, sekolah mereka Tuhan memberkati. Masa depan mereka Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa,
kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita, mulai hari ini, sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.